budaya. Coba angkat tangan. Iya, angkat. Tradisi itu ada istiadat, Bu. Ya. Kalau budaya itu kebiasaan masyarakat. Iya, betul. Jawaban Anda. Ayo kita berikan tepuk salut. Jempol. Jadi tradisi atau adat istiadat itu suatu pola perilaku yang berkembang di masyarakat mengenai nilai moral, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat yang dilakukan secara turun-temurun dari nenek moyangnya sehingga harus dilestarikan, dijaga dan dikembangkan. Sedangkan budaya itu cara hidup yang berkembang di masyarakat yang diwariskan ke generasi selanjutnya secara turun-temurun. Jadi tradisi dan budaya itu saling berkaitan yang berasal dari budaya dan harus dilestarikan. Nah, tradisi dan budaya tadi kan sudah dijelaskan bagaimana jika tradisi dan budaya itu kita bagi menjadi dua, yaitu tradisi di keluarga dan masyarakat sekitar. Nah, tadi kan kita sudah bagikan tradisi keluarga dan masyarakat. Sekarang kita akan bahas secara bersama-sama apa saja sih tradisi keluarga dan masyarakat bisa kita lakukan. Baik anak-anak, yang pertama itu ada tradisi keluarga. Tradisi keluarga itu serangkaian kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun oleh anggota keluarga. Tradisi keluarga itu bersifat mengikat. Setiap keluarga itu memiliki tradisi yang berbeda-beda. Nah, di sini ada contoh tradisi keluarga. Yang pertama ada makan bersama, hari raya Idul Fitri atau hari raya besok lainnya, liburan keluarga, dan meneruskan tradisi leluhur seperti tradisi pernikahan. Nah, itulah tradisi dan budaya yang ada di lingkungan keluarga. Tadi kan kita membahas tradisi keluarga. Sekarang ada tradisi masyarakat sekitar. Nah, setiap daerah itu mempunyai tradisi yang berbeda-beda sesuai dengan karakter setiap daerah. Indonesia itu memiliki ribuan pulau yang kaya. Nah, di sini ada contoh tradisi masyarakat sekitar. Nah, di sini ada tradisi pasola. Tradisi pasola itu sebuah permainan yang terlindung di atas kuda yang berasal dari surga. Permainan ini dilakukan untuk merayakan panen padi. Dan yang kedua ada tradisi keboboan dari Banyuwangi. Tradisi ini dilakukan untuk menangkal wabah penyakit dan meminta kepada Tuhan supaya dihindarkan dari berbagai musibah dan gangguan. Nah, yang ketiga ada tradisi serenau. Nah, ini tuh seperti upacara ucapan syukur masyarakat Sunda atas suka duka yang mereka alami selama panen. Nah, itulah beberapa tradisi masyarakat sekitar. Ini masih ada banyak lagi yang bisa kalian cari tahu. Nah, semua kelas kita kan terdiri dari 30 siswa. Nah, itu akan membagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama belajar ini membahas tentang dapat menyebutkan contoh tradisi atau budaya yang ada di daerah Indramayu. Dan kelompok yang kedua dapat menyebutkan tradisi dan budaya yang ada di Cirebon. Nah, setiap kelompok membentuk lingkaran. Diharapkan setiap anggota kelompoknya dapat bekerja satu sama lain. Baik, untuk kelompok satu ketuanya siapa? Azmi. Nah, Azmi nanti bersama anggota kelompok lainnya mencari jawabannya pada paket yang telah dibagikan. Nah, setiap anggotanya harus bekerja sama ya. Jadi kalau kalian saat ada yang bingung atau tidak paham, kalian bisa tanyakan ke sana ibu, jangan malu-malu, oke? Oke, dulu. Nanti untuk ketua kelompok kalau sudah selesai, hasilnya ditentukan. Nah, hasil ini nanti akan kita presentasikan di minggu depan ya. Untuk kelompok satu, kan tadi kan membahas tentang apa? Contoh
kalian. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Nanti jangan lupa minggu depan kita presentasikan hasil diskusinya. Harapkan setiap kelompok mempersiapkannya dengan baik. Mungkin sekian saja pembelajaran hari ini. Sampai jumpa